Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak sekalian. Semoga di pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran ini, terlebih dahulu kita membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahilah ilmu bagi kami dan berilah pemahaman yang sempurna. Amin. Baik anak bapak sekalian, coba bapak absen dulu ya. Mana tahu ada nanti yang tidak hadir atau berhalangan atau sakit. Fikri hadir ya, Nikmah hadir ya, Muti'ah hadir juga ya, Zaki Nasution hadir ya, Hasanuddin hadir ya, Akbar Lubis hadir ya. Berarti semua hadir. Jadi anak-anak bapak sekalian, semalam kita belajar tentang surah Izaja dan sekarang kita lanjut pada surah Al-Alaq. Coba anak-anak bapak perhatikan ke sini. Kita belajar surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Anak-anak bapak sekalian, surah Al-Alaq adalah surah yang ke-96 dari 114 surah yang terdapat di dalam Al-Quran. Berarti surah Al-Alaq ini adalah surah yang ke-96. Di dalam Al-Quran kan semua kan ada 114 surah. Jadi surah Al-Alaq ini adalah surah yang ke-100 yang ke-96 dari yang 114. Dan begitu juga surah Al-Alaq diturunkan di kota Mekkah, maka dinamakanlah dia surah Makkiyah. Surah Al-Alaq diturunkan di kota Mekkah, maka dinamakanlah surah Al-Alaq ini surah Makkiyah. Sedangkan surah yang turun di Madinah dinamakan adalah surah Madaniyah. Jelas anak-anak bapak sekalian ya. Dan adapun asbabun nuzul atau juga dinamakan dengan sebab-sebab turunnya ayat ataupun surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq ini adalah wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini terjadi ketika Nabi Muhammad SAW berada di Gua Hira saat beliau merenung dan beribadah. Maka saat itu malaikat Jibril datang kepada beliau dan menyampaikan wahyu pertama ini. Pada awalnya Nabi Muhammad SAW merasa ketakutan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi setelah menerima arahan dari Jibril untuk membaca dengan menyebut nama Allah, beliau mulai menerima wahyu tersebut. Inilah titik awal dari turunnya Al-Quran dan menjadi awal dari misi kenabian Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan agama Islam. Jadi dulu turunnya surah Al-Alaq ini ketika Nabi Muhammad SAW berada di Gua Hira. Pada saat itulah Nabi Muhammad merenung
sekalian beribadah. Kenapa? Karena pada saat itu orang zaman jahiliyah sangat-sangat miris dengan norma-norma yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Maka saat itulah pertama kali Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat Jibril dan didatangi oleh malaikat Jibril. Maka saat itu Nabi Muhammad SAW merasa ketakutan, merasa sangat takut. Tetapi ketika malaikat Jibril menyebutkan asma Allah ataupun nama Allah, beliau mulai menerima wahyu pada saat itu. Jadi itulah anak-anak Bapak sekalian sebab turunnya surah Al-Alaq. Jadi kita lanjutkan dengan surah Al-Alaq ini, yaitu ayat 1 sampai 5. Coba anak-anak Bapak sekalian perhatikan. Coba kita lihat surah Al-Alaq. Kita baca sama-sama ya. Di sini sudah Bapak tayangkan, Bapak perlihatkan surah Al-Alaq-nya. Coba sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Coba anak-anak Bapak sekalian kita ulang lagi sekali lagi biar agak pasti membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Coba anak Bapak sekalian, kita lihat arti daripada Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya pentingnya membaca ilmu pengetahuan, karena kata Iqra', bacalah, menekankan pentingnya membaca dan mencari ilmu. Berarti di sini dalam kata Iqra' menekankan bahwasanya kita harus menuntut ilmu, yaitu seperti yang kita lakukan ini anak Bapak sekalian, mencari ilmu agama, belajar membaca Al-Quran, belajar dengan qalqalah, belajar dengan makhrijul huruf. Semua itu adalah cara-cara kita belajar. Jadi ini menganjurkan kepada kita bahwasanya penting untuk membaca, untuk mencari ilmu. Lanjut, next kita lihat. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Yaitu siapa manusia? Manusia itu adalah kita. Berarti kita ini adalah yang diciptakan oleh Allah. Dari mana? Dari segumpal darah. Di sini dapat kita pahami Al-Alaq adalah
bahasa Arab dan diartikan ke bahasa Indonesia segumpal darah. Ini merujuk pada tahap awal perkembangan manusia pada rahim ibu, menunjukkan proses penciptaan manusia yang menakjubkan dari sesuatu yang sangat kecil, yang sangat-sangat kecil dan yang sangat sederhana menjadi makhluk yang sempurna. Itu adalah kita manusia. Berarti kita manusia ini adalah diciptakan Allah awal-awalnya dari segumpal darah. Kita inilah laki-laki jadi, perempuan jadi, yang hitam pun, yang putih pun, semua itu adalah ciptaan daripada Allah. Awalnya semua yang ada di muka bumi ini yang namanya manusia itu awalnya dari segumpal darah. Paham anak bapak sekalian? Ya, lanjut. Kita lanjut ayat yang ketiga. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Sifat Allah yang maha pemurah, al-akram, menunjukkan bahwa Allah sangat murah hati dan memberikan banyak karunia kepada manusia, termasuk kemampuan untuk membaca, belajar, dan memahami. Berarti kita pun juga harus pemurah kepada kawan, pemurah kepada tetangga, pemurah kepada kawan sebangku, pemurah kawan sekelas. Semua yang ada di muka bumi ini selagi dalam keadaan kebaikan, kita harus bersikap pemurah. Makanya di ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah itu maha pemurah. Kita pun harus pemurah, harus tidak sombong, tidak kikir. Apa yang ada dalam kita, selagi kawan kita membutuhkan, kita kasih selagi ada sama kita. Iya kan, paham anak bapak? Al-akram adalah pemurah. Maka jangan kita kikir para kawan gak ada pensil, kita kasih. Lantaran kita kan 3 pensilnya, kasih 1. Buku kawan gak ada, buku kita ada, kasih. Paham kan anak bapak? Ya, lanjut. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Kalam ini adalah apa? Pena atau tulis. Ayat ini menekankan pentingnya tulisan dan alat tulis sebagai sarana untuk mengajar dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Buku yang kita pegang ini itu ditulis. Yang menulisnya apa? Yaitu kolam, yaitu pena, pensil. Kita menulis di atas buku, kita menulis di atas di atas kertas, kita menulis di papan tulis, itu menggunakan kolam, yaitu pena ataupun pensil. Jadi dari situlah kita menyimpan ilmu, dari situlah kita bisa mengulang ilmu. Nyampe ke rumah kita catat apa yang diterangkan oleh ibu guru, apa yang diterangkan oleh bapak guru. Sampai ke rumah bisa kita ulang, bisa kita baca kembali. Pas waktu tidak paham apa yang diajarkan oleh ibu guru, pas nyampe ke rumah kita buka, oh ini yang tadi, ini yang saya tulis tadi, berarti ini penjelasannya. Berarti kolam ataupun pena itu adalah sebagai sarana untuk menyebarkan ilmu pengetahuan. Ya, lanjut anak bapak sekalian, kita lihat ayat yang kelima. Ayo bersama-sama kita baca. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Semua yang tidak diketahui, Allah yang mengetahuinya, Allah yang mengajarkan. Ayat ini menekankan bahwa Allah adalah sumber segala pengetahuan. Manusia pada awalnya tidak tahu apa-apa, dan Allah lah yang mengajarkan mereka segala sesuatu. Ini mengingatkan bahwa pengetahuan yang kita miliki adalah karunia dari Allah. Makanya jangan kita sombong. Orang yang pintar jangan sombong. Kenapa? Karena pengetahuan itu yang diberikan oleh Allah.
Orang yang bodoh pun jangan berkecil hati. Kenapa? Karena itu adalah dari Allah. Makanya kita belajar, gigihkan kita belajar, bertambah pintar. Jangan kita berdiam dalam kesombongan, kebodohan. Selalulah kita gigih untuk belajar. Kenapa? Karena Allah Maha Karunia, Maha memberikan pengetahuan. Tapi kalau kita tidak belajar, maka kita selalu berada dalam kebodohan. Makanya anak bapak sekalian, giatlah untuk belajar. Kenapa? Karena untuk menggali ilmu pengetahuan. Kalau kita sungguh-sungguh belajar, berarti Allah akan memberikan karunia ilmu pengetahuan itu. Baik itu belajar matematika, bahasa Indonesia, belajar IPA, IPS, PKN, semua itu adalah ilmu yang bermanfaat. Apalagi ini adalah belajar ilmu agama. Apalagi belajar mengaji, ya, belajar tajwid, ya kan anak-anak bapak sekalian. Berarti jangan kita berdiam diri dalam kebodohan. Marilah kita menggali ilmu, marilah kita belajar terus. Kenapa? Karena Allah Maha Karunia memberikan ilmu pengetahuan kepada kita. Jadi anak bapak sekalian, paham kan apa yang dijelaskan Bapak? Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.